Setting. Sudah? Sudah? Oke. Yo. Sip. Baik, selamat siang Pak Teguh. Perkenalkan nama saya Kelvin sebagai perwakilan dari ketua grup pembuatan proyek game Tic-Tac-Toe. Hari ini kami ingin melakukan presentasi terhadap proyek yang sudah kami buat. Jadi sebelum masuk ke proyeknya, alangkah baiknya kami semua kelompok untuk melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Gede Kelvin Aguna dengan NIM 220040247 dengan membuat tugas yaitu kelas game dan kelas AI player. Dan selanjutnya ada rekan saya yaitu Dendra. Perkenalkan, nama saya Kadek Dendra Distanaya dengan NIM 230040019 dengan membuat kelas papan atau board. Baik, dan lanjutkan dengan rekan saya yaitu Indira. Perkenalkan, nama saya Loputu Indira Prabandari Saptawan dengan NIM 230040036. Di sini saya akan menyampaikan file player. Dan terakhir ada rekan saya yaitu Nari. Baik, perkenalkan nama saya Niptu Nari Paramita dengan NIM 230040090. Di sini saya membuat file apps. Oke, baik, itu adalah perkenalan dari kelompok kami. Sekarang lanjut ke pembahasan proyek untuk tiap kode-kodenya. Untuk yang pertama, sebelumnya saya izin share screen. Untuk yang pertama yaitu kelas board yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dendra. Baik, silakan Dendra. Baik, selamat siang rekan-rekan yang menonton. Kali ini saya akan menjelaskan kode file board atau papan. Pertama, implementasi kelas board yang berfungsi untuk mengelola papan permainan tic-tac-toe. Pada baris pertama, kelas ini dideklarasikan dalam package com.gets.board. Kelas ini memiliki dua atribut utama, yaitu board sebagai array dua dimensi bertipe char untuk mempresentasikan papan permainan dan size, di mana sebuah konstanta bertipe integer dengan nilai 3 yang mempresentasikan ukuran papan tic-tac-toe 3x3. Konstruktor board digunakan untuk menginisialisasi papan permainan. Pada saat objek board dibuat, array board diisi dengan spasi kosong menggunakan nested loop. Hal ini bertujuan agar semua sel pada papan awalnya kosong. Untuk menampilkan papan permainan, terdapat metode displayBoard. Metode ini mencetak label kolom 0, 1, 2, dan setiap baris papan permainan dengan isi sel masing-masing. Pemisah sel antar baris ditandai dengan simbol atau, sedangkan antar baris ditandai dengan garis horizontal. Dengan metode ini, pemain dapat melihat status papan permainan secara real-time. Selanjutnya, metode isCellEmpty digunakan untuk memeriksa apakah sebuah sel tertentu masih kosong. Metode ini mengembalikan nilai true jika sel tersebut kosong, dan false jika sudah terisi. Untuk menandai sebuah sel, digunakan metode mercel yang menerima parameter baris, kolom, dan simbol, misalnya X dan O, yang akan ditempatkan di sel tersebut. Kelas ini juga memiliki metode check winner untuk menentukan apakah ada pemain yang menang. Pertama, metode ini memeriksa setiap baris dan kolom pada papan untuk mencari 3 simbol yang sama secara berurutan. Kemudian, metode ini memeriksa kedua diagonal utama papan untuk pola kemenangan. Jika ada pola kemenangan, metode ini mengembalikan nilai true. Selain itu, terdapat metode isFull yang memeriksa apakah seluruh sel pada papan sudah terisi. Metode ini menggunakan nested loop untuk memeriksa setiap sel. Jika ditemukan satu sel yang kosong, metode ini langsung mengembalikan nilai false. Jika semua sel sudah terisi, metode ini mengembalikan nilai true. Kombinasi dari semua metode dalam kelas board ini memungkinkan pengelolaan papan permainan tic-tac-toe secara lengkap, mulai dari inisialisasi, penandaan sel, pengecekan pemenang, hingga pengecekan status penuh papan. Sekian presentasi dari kelas board. Baik, selanjutnya untuk kelas
game dan kelas AI player akan dijelaskan oleh saya. Oke, baik, langsung masuk ke kelas game. Jadi untuk pertama yaitu pasti ada untuk scanner, board, AI player, dan player. Di sini ada package-package yang ada. Di sini menggunakan private agar tidak diselundupi atau mungkin tidak bisa dipakai sama kelas-kelas lainnya. Jadi di dalam ada membuat sebuah board baru. Lalu board itu akan di-reset lagi untuk membuat ronde baru lagi. Setelah itu akan ada tampilan untuk AI-nya di sini. Dan setelah itu di sini juga ada. Untuk mereka yang mau menggunakan move-move atau gerakan mereka sendiri secara random nantinya. Lalu jika ada baris atau kolom di sini, row atau kolom, jika tidak empty atau tidak kosong, itu bakal invalid gerakannya dan mencoba untuk mencoba lagi. Nanti bakal ada demonstrasinya. Lalu jika player 1, player 2, atau player A menang, nanti bakal dituliskan selamat untuk mereka, untuk player 1, dan seterusnya. Jika ada keadaan seri, maka ada tulisan, wah seri cuy. Untuk mengganti giliran, di sini bakal menggunakan current player. Jika current playernya 1, maka selanjutnya adalah giliran player 2, dan jika player 2, maka gilirannya player 1. Untuk tampilan skornya bakal ada, ini dia, player 1 dan player 2-nya. Tanya apakah jika player yang bermain lagi, di sini dia. Jika tidak ingin bermain lagi, bakal ada tulisan thank you for playing. Untuk selanjutnya kelas AI player bakal menggunakan Java Util Random, yaitu untuk mengacak gerakan-gerakan AI player-nya. Sini menggunakan public class AI player extend, turunan dari kelas player. Lalu di sini masuk dia super name. Lalu di sini AI player bisa menggunakan secara acak gerakan-gerakan mereka. Baik, itu saja dari presentasi saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Indira, tentang player. Baik, jadi saya akan menyampaikan sedikit tentang isi dari file player ini. Jadi file player ini memiliki fungsi yaitu untuk mempresentasikan pemain di dalam permainan tic-tac-toe, di mana dia mempresentasikannya secara terstruktur dan terorganisir. Nah, file ini bertindak sebagai blueprint atau cetak biru untuk membuat objek pemain, di mana setiap pemain ini memiliki atribut dan perilaku tertentu. Dimulai dari baris pertama itu, jadi baris ini menunjukkan bahwa kelas player ini berada di dalam package com.genzi.player, dan package ini membantu untuk mengorganisir kode sehingga lebih terstruktur. Kemudian lanjut kepada public class player di dalam baris ketiga. Di sini itu mendeklarasikannya dengan kelas public, di mana kelas ini berarti dapat diakses dari mana saja, termasuk dari luar package. Nah, kelas player ini digunakan untuk mempresentasikan pemain di dalam permainan tic-tac-toe. Lalu ada atributnya seperti private string name, private chart symbol, dan private integer score. Di sini, private itu berarti atribut ini tuh tidak dapat diakses langsung dari luar kelas, sehingga bisa melindungi data. Nah, untuk mengaksesnya itu biasanya kita gunakan metode getter dan setter. Kemudian ada nama, simbol, dan skor, di mana name itu menyampaikan nama pemain, kemudian simbol itu menyimpan simbol pemain seperti simbol X dan O di dalam permainan tic-tac-toe. Kemudian ada skor, yang dimana untuk menyimpan skor pemain, yaitu jumlah kemenangan dalam permainan. Selanjutnya ada constructor, ada public player itu di dalam baris ke 14. Nah, constructor ini tuh digunakan untuk menginisialisasi atribut ketika objek player dibuat.
Nah, name itu yang berarti parameter untuk mengisi nama pemain, kemudian simbol itu untuk parameter simbol pemain, dan juga skor itu untuk secara otomatis diatur ke angka 0 di saat permainan baru dibuat. Kemudian masuk ke dalam metode getter atau getter method, ada public string get name dan return name di sana itu yang berarti untuk mengembalikan nama pemain. Selanjutnya ada public char get symbol atau return symbol, di sana itu fungsinya untuk mengembalikan simbol pemain. Lalu ada public integer get score atau return score, di sana itu fungsinya untuk mengembalikan skor pemain. Kemudian yang terakhir pada baris ke-27 ada public void increment score. Nah, di sini tuh berarti metode untuk menambahkan skor pemain sebanyak 1. Biasanya ini tuh digunakan saat pemain memenangkan 1 ronde dari permainan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itu dia tadi dari kelas player. Selanjutnya yaitu app. Kelas app yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya, Nari. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pada kelas app, di mana kelas app ini mengatur interaksi awal dengan pengguna dan memulai permainan tic-tac-toe dengan memilih 2 pemain dengan metode permainan yang diinginkan. Nah, dimulai dari struktur pemrograman, di mana program ini menggunakan beberapa kelas, memanfaatkan beberapa kelas pendukung, seperti yang pertama ada game, habis itu ada AI player serta player. Nah, masuk ke kelas apps, di mana pemrograman ini dimulai dengan menampilkan sebuah pesan sambutan kepada pengguna dengan pesan yaitu selamat datang di tic-tac-toe. Nah, selanjutnya ada program disuruh meminta pengguna untuk memilih apakah mereka ingin melawan dengan AI atau bermain dengan pemain lainnya. Nah, di sini akan ada 2 pilihan, ada pilihan iya ataupun pilihannya tidak. Nah, pilihan ini dibaca dengan menggunakan objek scanner. Selanjutnya yaitu ada bagian pembuatan pemain. Nah, di bagian pembuatan pemain pertama dibuat sebagai manusia atau diberi nama dengan player 1 dengan simbol X. Selanjutnya yang kedua ada pemain kedua ditentukan berdasarkan input pengguna. Nah, jika ia memilih iya, maka pemain kedua adalah AI atau disebut dengan AI player dengan sebutan nama AI dengan simbol 0. Dan jika memilih tidak, maka permainan kedua adalah pemain atau manusia player 2 dengan simbol 0. Selanjutnya, objek game dibuat dengan parameter 2 pemain tadi dan informasi apakah ia melawan AI atau tidak. Setelah itu, permainan dimulai dengan memanggil sebuah metode yaitu diberi nama dengan method start pada objek game. Nah, setelah permainan tersebut selesai, maka program menutup scanner dan untuk mencegah kebocoran sumber daya dengan scanner close. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu dia dari penjelasan kode-kode tiap-tiap kelas. Sekarang kita akan lanjut ke demonstrasi pada game tic-tac-toe. Jadi saya akan membuka terminal, new terminal juga. Di sini saya akan memulai gamenya. Oke. Jadi di sini bakal saya mulai. Apakah Anda ingin melawan AI? Jika tidak, maka saya harus bermain dengan 2 orang. Jadi untuk memasukkan baris dan kolomnya harus satu-satu dia. Misal saya ingin memasukkan baris 1 dan kolom 1 ya, di tengah berarti. Dan di sini adalah punya saya, player 1-nya yaitu X, simbol X. Untuk player 2-nya, barisnya misal baris 02 ya. 0 lalu kolom 2. Bakal di pojok sini, lihat kiri. Jika ingin melawan AI juga bisa. Saya ulang. Iya. Untuk player 1, saat tadi saya mau taruh di tengah lagi. 1. Nah, AI bakal menggunakan turn 0-nya. Kolom 2 di sini. Oke. Sebentar. Maaf.
Kayaknya ada kesalahan di sini. Oke, sebentar. Oh ya, sudah. Sini udah bakal ada punyanya random punya dia. Lalu saya mau memenangkan game ini. Coba saya menangkan dulu. Oke, lalu coba 0-1. Oke, jika menang bakal ada tanda selamat untuk player 1 dan skornya juga kelihatan di sini player 1 dengan total hasil 1, AI dengan total hasil 0. Jika ingin bermain lagi bisa ulang lagi, jika tidak saya klik tidak, bakal tulisan thank you for playing. Jadi mungkin itu saja dari game tic-tac-toe buatan project kami. Itu saja, terima kasih. Jika ada kesalahan kata dari kelompok kami atau sesuatu yang kurang, mohon dimaafkan. Baik, itu saja dari kelompok game tic-tac-toe. Sekian, terima kasih. Izin stop sharing. Sudah. Apa lagi? Di recordnya udah ini nggak?